Diceritakan oleh salah seorang narasumber kami, yaitu Bapak Slamet warga desa Cangkingan. Di saat Bapak Slamet sedang melakukan tirakat, dia mendapati sebuah wangsit yang diyakininya wangsit tersebut berasal dari buyut Jembangan. Dan setelah beberapa hari Bapak Slamet melakukan salat istihoroh dan memantapkan bahwa wangsit tersebut harus benar-benar dijalankan, maka Bapak Slamet mengajak beberapa warga untuk berembuk dan menceritakan perihal wangsit yang didapatinya tersebut. Dan mulai menceritakan isi wangsit tersebut kepada warga. Dan dalam wangsit tersebut Bapak Slamet dianjurkan untuk membangun sebuah tempat ibadah berupa sebuah musola di tempat tersebut. Banyak kontroversi yang mencuat oleh warga karena musola yang akan dibangun itu letaknya berada di tengah sawah. Karena lokasi buyut Jembangan tersebut berada di tengah sawah yang agak sedikit jauh dari pemukiman warga. Namun dengan tekad Pak Slamet dan beberapa warga yang meyakini bahwa wangsit tersebut benar adanya karena memang banyak kejadian dan hal aneh yang terjadi di dusun kami tersebut, ungkap salah seorang narasumber kami yang bernama Bapak Amal, serta dimantapkan oleh warga lain diantaranya Bapak Satim. Bapak Udin selaku pembina desa Cangkingan di masa itu. Dan mereka mulai antusias untuk menceritakan kejadian-kejadian aneh, salah satunya sebagai berikut penuturan dari Bapak Slamet. Tepat tanggal 5 hari Sabtu bulan Juli tahun 2015. Ketika Bapak Slamet mendapat wangsit, dia itu merasa kaget karena dalam wangsit tersebut yang dianjurkan untuk membangun musola harus segera dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan ada wabah penyakit, dan dalam wangsit tersebut semisal tidak dibangunkan sebuah musola, anak cucu warga sekitar akan ditumpas habis oleh penguasa gaib buyut Jembangan. Maka warga pun setuju untuk membangun musola tersebut mengandalkan biaya dari swadaya masyarakat sekitar, perangkat desa maupun para donatur. Ujar Bapak Slamet, yang sekarang adalah salah seorang yang ditunjuk sebagai pengurus situs buyut Jembangan. Setelah cerita hal wangsit tersebut, salah seorang narasumber kami yaitu Bapak Satim, warga desa Cangkingan pun menceritakan hal kejadian aneh yang terjadi di sekitar desanya. Dia bertutur kala itu di tahun 2002 saat desa Cangkingan dipimpin oleh kepala desa Bapak Dul Majid. Ada sebuah kiriman barang ditujukan ke buyut Jembangan oleh si pemesan barang. Barang tersebut berupa bahan material bangunan, pasir, genteng batu dan bata serta lainnya yang umumnya untuk membangun sebuah bangunan. Namun karena si pemesan tidak mencantumkan nama dan tempat tujuan pengiriman tersebut hanya sebuah lahan kosong di areal persawahan, maka warga sepakat untuk mengembalikan barang tersebut ke toko bangunan yang mengirim. Kejadian tersebut jauh sebelum musola itu dibangun. Tutur Bapak Satim dari hal tersebut meyakinin bahwa dari waktu itu buyut Jembangan sudah memberikan kode alam ingin dibangun sebuah musola. Ujar Bapak Satim. Lalu cerita dilontarkan lagi dari kesekian narasumber. Kali ini yang bercerita adalah Bapak Amal warga desa Cangkingan Blok Pelawat.
Warga desa Cangkingan Blok Pelawat digegerkan dengan berita ada kiriman uang senilai 2 miliar yang ditujukan ke salah satu warga Blok Pelawat yang bernama Chain Merin. Pihak Bank Mega bersua ke RT setempat. Pada saat itu yang menjabat sebagai RT adalah Bapak Iwan yang biasa disebut Pak E. Petugas bank menanyakan perihal kiriman tersebut pada Pak RT selaku yang berwenang dan mengetahui siapa-siapa warganya dan pekerjaan warganya. Dan petugas bank sangat merasa aneh dengan si calon penerima uang tersebut, karena si Chain Merin baru 1 minggu membuka rekening di Bank Mega dengan pengakuan di seorang penjual buah. Yang membuat pihak bank ini merasa aneh, kok baru 1 minggu sudah ada transferan sebesar itu, dan bisnis si Chain Merin hanya pedagang buah. Dan yang membuat semakin aneh lagi oleh pihak bank dan RT Iwan, karena nama Chain Merin itu tidak ada di daftar warganya. Jadi dengan kesimpulan si nama Chain Merin itu tidak ada, maka RT pun menandatangi surat dari bank untuk mengembalikan lagi uang tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada warga yang bernama Chain Merin. Tugas Bapak Amal yang menceritakan kejadian tersebut. Kami pun selaku penulis semakin penasaran karena warga yang kami temui bersemangat menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ada di sekitar Buyut Jembangan. Kami pun menanyakan ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Udin, mantan pembina desa Cangkingan. Karena beliau pernah menjadi pembina desa Cangkingan, maka sedikit banyaknya beliau tahu dengar rumor dan berita-berita di sekitar, walaupun notabene bukan asli penduduk sekitar. Bapak Udin pun mulai menceritakan berita yang ia pernah dengar. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Mei, ketika itu desa Cangkingan yang dipimpin Bapak Didi Wahyudi sebagai kepala desa terpilih. Datang satu truk bermuatan kayu kelapa yang sudah berbentuk balokan dan berbagai macam bentuk bahan bangunan ditujukan ke alamat Buyut Jembangan, dinota sudah dibayar lunas oleh si pengirim. Marsial tersebut datang dari toko bangunan yang berasal dari desa Lombang, kecamatan Junti, Kap. Indramayu. Karena tidak ada yang mengetahui inisial si pengirim, maka warga bersepakat untuk tidak menerima dan menganjurkan untuk mengembalikannya lagi. Dan usai Pak Udin bercerita, Bapak Selamet pun menyambung cerita tentang keanehan berikutnya. Karena kami malam itu kebetulan sedang bersua di kediaman Bapak Selamet, kami pun tidak sulit untuk mengorek cerita-cerita warga sekitar tentang keanehan tersebut. Lantas Bapak Selamet pun menuturkan ceritanya. Kejadian tersebut dikisahkan Pak Selamet tentang adanya kiriman 1 truk semen ditujukan ke Bapak Kepala Desa Didi Wahyudi. Dan lagi-lagi keanehan muncul karena Bapak Didi Wahyudi tidak merasa memesan kiriman tersebut dan kiriman tersebut sudah dibayar lunas. Namun karena Bapak Didi Wahyudi tidak merasa memesan, jadi kiriman tersebut dikembalikan lagi. Dan Bapak Selamet menyimpulkan dari rentetan kejadian-kejadian aneh adalah adanya eksistensi penunggu Buyut Jembangan yang selalu ingin membangun desa dan memakmurkan desa kami. Wallahu a'lam bishawab.